Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah yang berbeda, yaitu psikologi dakwah. Secara umum kita sudah pernah mendengar itu apa itu psikologi dakwah. Lantas kenapa jurusan PAI dikasih atau di kuliah psikologi dakwah? Ini sangat penting untuk kita pahami. Kenapa psikologi dakwah ada di jurusan PAI? Yang pertama yang perlu kita lihat adalah PAI itu adalah seorang guru, calon guru pendidikan agama Islam. Secara umum, tanggung jawab seorang guru ada tiga hal yang sangat terkait dengan jurusan PAI, yaitu agar siswa itu bisa beriman, keimanan yang mantap dalam diri siswa. Itu tidak terlepas dari pendidikan agama Islam. Kemudian yang berat lagi adalah bertakwa, karena sebagaimana kita ketahui bahwa bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, larangan Rasulnya. Maka tanggung jawab seorang guru bagaimana siswanya bisa bertakwa. Yang ketiga adalah berakhlak mulia, akhlak kepada sesama, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru dan seterusnya. Maka tanggung jawab ini sangat berat dan ini diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Lantas yang berikutnya, secara khusus seorang guru PAI punya tugas. Yang pertama mengajarkan ilmu pengetahuan, jelas agama Islam, tentang fikih, tentang tauhid dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak. Bagaimana tidak saja mengajarkan, mentransfer ilmu, tetapi juga bagaimana anak bisa menjiwai, menjadi terinternalisasi nilai-nilai. Dan ini sesuatu yang sangat berat dan tidak berarti kita menghindari tugas ini, karena ini merupakan tanggung jawab kita kepada generasi-generasi berikutnya. Yang ketiga, tugas seorang guru PAI adalah mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama. Ajaran agama itu sangat banyak, tidak saja sholat, puasa, zakat dan seterusnya, tapi juga dalam menjalankan ajaran agama dalam berpakaian, berujar, bertata krama dan seterusnya. Itu juga ajaran agama. Dan guru PAI yang punya andil besar dalam hal ini. Yang keempat adalah mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia, artinya berakhlak mulia. Maka tanggung jawab guru PAI dalam hal ini, kalau kita bawa ke mata kuliah kita psikologi dakwah, maka tugas guru PAI itu sebenarnya adalah tugas dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan kebaikan-kebaikan kepada anak, kebenaran-kebenaran agama kepada anak, dan juga melarang sesuatu yang dilarang oleh agama. Sehingga guru PAI memiliki tugas yang sangat inheren dalam diri mereka adalah tugas dakwah. Itu tanggung jawab besar bagi guru PAI. Di samping mengajar juga mengamalkannya, karena ketika pengajarannya dilakukan dan guru PAI-nya tidak menjalankannya, maka ingat dalam surat Al-Hujurat disampaikan bagaimana seseorang itu beriman dan mengajarkannya. Jangan sampai seperti dalam surat Al-Hujurat yang dikatakan ketika orang Arab mengatakan bahwa kami beriman, maka balasan dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka, kalian belum beriman, maka katakanlah Islam. Kenapa? Iman kalian belum masuk ke dada kalian. Jadi ini suatu tantangan yang sangat besar bagi guru PAI, dan untuk itu perlu membekali diri dalam melakukan dakwah, melakukan pengajaran berkaitan dengan agama. Itu dasar pertama, diberi pengajaran atau diberi mata kuliah psikologi dakwah. Lantas kenapa menggabungkan psikologi dengan dakwah? Ini perlu kita sadari bahwa dalam melakukan tugas tadi, ya, pengajaran, berdakwah, itu butuh pemahaman tentang siapa? Tentang diri kita dan tentang orang yang kita dakwai. Maka dalam hal ini psikologi punya manfaat untuk kita gunakan dalam proses dakwah. Apa manfaatnya? Beberapa manfaat dari psikologi adalah yang pertama, deskripsi. Psikologi itu sebuah ilmu
yang tugasnya untuk menggambarkan secara jelas hal-hal yang dipersoalkan atau dibicarakan. Misalnya anak dalam umur sekian, bagaimana tingkat kognitif mereka, bagaimana pemikiran mereka, bagaimana perkembangan moral mereka, dan seterusnya. Di psikologi menjelaskan tentang. Kemudian di psikologi juga menerangkan, menggambarkan juga menerangkan, mana untuk menerangkan keadaan atau kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa. Misalnya kenapa anak ini merokok, itu dijelaskan. Kok bisa anak yang umur sekian merokok? Ada faktor-faktor, kondisi-kondisi yang membuat anak ini merokok. Itu diterangkan juga oleh psikolog. Bahkan teori-teori, dan kita bisa menggunakan teori-teori psikologi dalam proses dakwah. Yang berikutnya adalah prediksi. Artinya psikologi memiliki tugas untuk membuat prediksi atau estimasi mengenai hal-hal atau peristiwa yang mungkin terjadi, atau gejala-gejala yang akan muncul Misalnya kalau anak dididik seperti ini, maka nantinya akan berperilaku seperti ini. Itu namanya prediksi. Kemudian yang terakhir, manfaat dari psikologi adalah psikologi memiliki tugas untuk mengendalikan atau mengatur peristiwa-peristiwa atau gejala. Bagaimana agar anak bisa berhasil dalam perilaku keagamaan mereka? Bagaimana kita mengatur, mengantisipasi apa yang perlu kita lakukan? Apa lingkungannya dibentuk seperti apa? Kemudian materi pembelajaran juga perlu ditingkatkan dan seterusnya. Ini juga bisa dimanfaatkan dari psikologi. Nah, dalam penerapan psikologi dalam berdakwah itu bisa kita contoh pada diri Rasulullah SAW agar kita tidak terjebak berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, karena ancaman kita contoh bagaimana Rasulullah berdakwah. Jangan kita bikin sendiri metode-metode dakwah yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa ancaman kalau kita berdusta dengan atas nama Allah atau atas nama Rasulnya? Kita katakan bahwa ini adalah sunnah Nabi, padahal Nabi tidak pernah melakukannya. Ini adalah ajaran Nabi, padahal Nabi tidak pernah memerintahkannya. Maka ingatlah, ini ancaman dari Allah dan Rasulnya terhadap orang yang seperti ini sangat besar. Seperti dalam surat Yunus misalnya, itu dijelaskan bahwa orang yang berbohong terhadap Allah itu tidak akan beruntung, dan malah mereka akan merasakan siksa yang pedih. Begitu pula orang yang berbohong atau berdusta atas nama Nabi juga diancam oleh Rasulullah SAW dengan apa? Duduknya, ya, tempat duduknya di neraka. Ini bisa dibaca di sini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kita dalam berdakwah perlu kehati-hatian, perlu ilmu. Apakah benar ini yang dikatakan oleh Rasulullah? Apakah benar ini yang dilakukan oleh Rasulullah? Itu butuh ilmu. Maka contoh dalam berdakwah dengan memperhatikan psikologis mad'u itu sudah ada atau sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kisah Rasulullah yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas mengatakan bahwa aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengenakan jubah dari Najran yang kasar, tepinya kasar. Tiba-tiba datang seorang Arab gunung, anak orang Badui, kemudian menarik jubah beliau secara kasar. Akibatnya apa? Kata Anas, aku melihat bekas tarikan tersebut pada sisi pundak beliau. Ada bekas karena kasar tadi ya jubahnya. Kemudian orang gunung itu berucap, wahai Muhammad. Dia tidak mengatakan wahai Rasulullah, tapi wahai Muhammad, perintahkanlah bahwa harta Allah yang ada padamu untukku. Rasulullah SAW melihat kepadanya dan tersenyum. Rasulullah tidak lantas marah dan seraya memerintahkan untuk memberikan harta padahal beliau sudah membekas di leher atau pundak beliau. Tapi dengan tersenyum dan memberikan permintaan Arab Badui tadi. Begitu pula kisah-kisah yang lain. Misalnya ketika Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami mengatakan,
ketika aku sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seseorang dari satu kaum yang bersin. Jadi Muawiyah mendengar ada yang bersin. Terus maka aku mengucapkan yarhamukallah. Karena orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang benarkan mengucapkan yarhamukallah. Maka padahal waktu itu waktu sholat, ketika semua orang melemparkan pandangannya kepada aku, yang kehilangan aku, ada apa kalian melihatku? Jadi Muawiyah tidak paham maksudnya orang-orang melihatnya seperti apa. Kemudian mereka lalu menepuk tangan mereka ke pahanya, agar ketika aku lihat, mereka menyuruh aku diam. Lantas aku pun diam. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat dengan bapak dan ibu, ibuku, kata Muawiyah, sungguh aku belum pernah melihat seorang pengajar pun yang lebih baik pengajarannya dari beliau SAW. Demi Allah, Rasulullah tidak membentak Muawiyah, tidak memukul Muawiyah, dan tidak pula mencela Muawiyah. Bahkan beliau bersabda, sesungguhnya di dalam sholat ini tidak layak sedikit pun ada ucapan manusia. Sesungguhnya sholat adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Itu sebuah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah berperilaku seperti itu ketika berdakwah? Karena memahami kondisi orang yang didakwai, sehingga berpengaruh seperti Muawiyah tadi. Sehingga beliau mengatakan bahwa tidak ada pengajar yang lebih baik pengajarannya dari Rasulullah SAW. Itu kesimpulan beliau dengan melihat apa yang telah Rasulullah lakukan. Masih banyak contoh-contoh yang bisa kita baca dalam sirah Nabi, sirah Nabawi pada orang-orang yang menjadi mad'u beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tentang gambaran bagaimana psikologi dan dakwah itu bisa terkait, dan kita memanfaatkan psikologi itu sendiri dalam proses dakwah. Maka muncul psikologi dakwah, dan kita akan gali lebih dalam dakwah, dan kita akan gali lebih dalam tentang apa itu psikologi dan apa itu dakwah dan apa itu psikologi dakwah dan aspek-aspek lain sampai satu semester ini. Kita masuk ke kontrak perkuliahan. Yang pertama, ini sudah bisa dipahami semua, kita masih melakukan perkuliahan daring, dan insya Allah kalau kondisinya baik, setelah UTS kita akan melakukan kuliah luring. Untuk kuliah daring, kontrak perkuliahan yang perlu dipahami di sini adalah, pertama, harus selalu online selama perkuliahan daring. Yang kedua, presensi atau daftar hadir dilakukan 2 waktu. Presensi datang itu paling lama 15 menit. Melewati 15 menit dianggap tidak hadir. Artinya misalnya kita masuk jam 7, berarti paling lama presensi itu adalah sampai jam 7.15. Lewat dari 15, jam 7.15, maka dianggap tidak hadir. Begitu pula presensi pulang. Karena setelah 1 jam, maksudnya 1 jam setelah waktu perkuliahan. Waktu perkuliahan kita misalnya kalau masuk jam 7, keluarnya jam 8.40. 8.40, dari 8.40 sampai 9.40 itu waktu presensi pulang. Jadi lewat dari itu atau kurang dari itu, maka dianggap tidak hadir. Kemudian untuk kehadiran minimal 75% dari total perkuliahan atau 11 pertemuan. Minimal 11 pertemuan hadir. Kalau masuk kurang dari persyaratan itu, maka dipersilakan untuk tahun berikutnya. Yang terakhir adalah tugas, insyaallah akan saya sampaikan pada setiap akhir pertemuan. Kriteria penilaian seperti biasa. Yang pertama, kehadiran. Itu 10% dari total penilaian. Kemudian keaktifan 20%. Keaktifan maknanya adalah bertanya, menjawab pertanyaan, berpendapat, dan seterusnya. Yang ketiga adalah tugas, itu juga 20%. Dan yang terakhir adalah UTS dan UAS, itu masing-masing 25%. Untuk outline perkuliahan nanti akan saya kirim dan bisa dibaca di link yang sudah disediakan. Apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Pertemuan kita ada 14 pertemuan, insyaallah ada 14 topik. Yang pertama topik pengantar ini, dan selebihnya adalah materi-materi yang terkait dengan psikologi dakwah. Baik, demikian untuk pengantar hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat forum atau WA group. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.